di tengah ancaman mutasi virus SARS-CoV-2 dan tingkat penularan yang belum terkendali. Vaksin menjadi salah satu harapan untuk entas dari pandemi. Kedatangan gelombang pertama sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca lewat skema kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi atau Gavi COVAX Facility menambah ketersediaan dan keragaman vaksin COVID-19 di Indonesia. Selang sehari, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca untuk warga dewasa dan lansia. Izin penggunaan darurat diberikan sejak 22 Februari 2021 berdasarkan uji klinis yang menyatakan tidak ada efek samping berbahaya dan vaksin terbukti meningkatkan antibodi terhadap virus corona. Dan juga pertimbangan manfaat resiko, maka Badan POM telah menerbitkan persetujuan penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization pada tanggal 22 Februari 2021 yang lalu dengan nomor EUA 2158100143A1. Kedatangan vaksin AstraZeneca dan keluarnya izin penggunaan darurat dari BPOM ditindaklanjuti oleh Lembaga Basul Masail, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yang mengeluarkan rekomendasi bahwa vaksin AstraZeneca suci, tidak mengandung najis, dan halal. PWNU Jawa Timur menyatakan mengikuti program vaksinasi COVID-19 sebagai kewajiban karena merupakan upaya atau ikhtiar untuk menghindari diri dan orang lain dari penyakit. Semua jenis vaksin, baik Sinovac maupun lainnya, yang mungkin juga akan datang ke Indonesia, itu dari proses pembuatannya dan dinyatakan bahwa akhir daripada pembuatan itu suci, tidak ada dihukumi najis. Disinilah maka kita menyatakan bahwa semua jenis vaksin itu halal. Dan dukungan terhadap program vaksinasi juga diberikan oleh pengurus Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, menegaskan vaksinasi adalah ikhtiar umat beragama berdasarkan ilmu pengetahuan dalam menghadapi masalah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau, mengajak, bahkan juga melopori, jangan ragu bervaksin, jangan takut, dan berpositiflah, berpikir bahwa vaksin merupakan ikhtiar kita agar tubuh kita punya kekebalan, sekaligus kalau semakin meluas kita bisa menghadapi pandemi COVID-19. Dengan tambahan vaksin AstraZeneca, kini ada 3 jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk program vaksinasi di Indonesia, yakni vaksin Sinovac produksi Tiongkok, vaksin COVID-19 produksi Bio Farma yang berasal dari bakal vaksin Sinovac, dan vaksin AstraZeneca yang dikembangkan peneliti di Universitas Oxford, Inggris. Upaya menambah peluang atas ketersediaan dan pilihan vaksin COVID-19 juga dilakukan lewat uji klinis fase 3 vaksin rekombinan COVID-19 Anhui Zhifei Longkam di Jakarta dan Bandung dengan target melibatkan 2.000 relawan. Uji klinis di Jakarta akan digelar oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo dan Dinas Kesehatan Jakarta. Pemberian vaksin akan dilakukan 3 tahap dengan interval 1 bulan antar penyuntikan kepada kelompok relawan berusia 18 tahun ke atas. Vaksin Longkom menggunakan platform subunit protein dan dianggap aman setelah lulus uji di tahap 1 dan 2. Pengadaan vaksin, baik melalui kerjasama bilateral, skema multilateral, maupun vaksin produksi dalam negeri, perlu diupayakan untuk mengatasi jurang antar kurangnya pasokan dan target populasi yang dibidik. Ketersediaan pasokan juga harus dijamin untuk mempertahankan kekebalan kolektif jika nanti sudah terbentuk. Tim Liputan, Kompas TV. Upaya menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 oleh Indonesia dilakukan baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral. Untuk memperbincangkannya sudah bergabung secara daring Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua bersama COVAX AMC Engagement Group yang diprakarsai oleh WHO dan Aliansi Vaksin Global Gavi. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Mas Timothy, semoga sehat selalu. Semoga sehat juga. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih.
Bu Retno, kita ingin mengetahui selama ini kan Indonesia, beberapa epidemiolog juga sudah berbicara dalam program kami dan mengapresiasi gerak cepat pemerintah untuk mengunci stok vaksin bagi Indonesia dan buktinya kita sudah memperoleh jutaan dosis vaksin. Nah, mungkin tidak banyak yang mengetahui bagaimana peran Kementerian Luar Negeri dan pihak apa saja yang ikut bergerak bersama Kementerian Luar Negeri dalam memperoleh kepastian stok vaksin ini, Bu Retno. Bisa diceritakan secara singkat, Bu, bagaimana perannya? Oke, baik. Jadi tugas utama Kemlu adalah membantu, membuka jalan, meratakan jalan, membuka akses bagi vaksin atau upaya untuk memperoleh vaksin bagi kebutuhan dalam negeri. Karena sekali lagi kita tahu bahwa barang ini masih sedikit dan yang membutuhkan adalah semua negara di dunia ini memerlukan. Oleh karena itu, dari sejak awal kami sudah mendapatkan arahan dari Presiden dan dari sejak awal kita sudah bergerak. Pada saat itu saya bergerak berdua dengan Pak Menteri BUMN dan juga dengan tim dari Kementerian Kesehatan untuk mencari akses perolehan vaksin. Nah, memang vaksin ini bisa diperoleh dari pengaturan bilateral, tetapi juga multilateral, dan pada saat yang sama kita mengembangkan vaksin nasional kita sehingga pada jangka panjang kita tidak akan terlalu tergantung pada pasokan dari asing. Nah, untuk bilateral kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai pihak. Tadi disebutkan Sinovac kita sudah, kemudian AstraZeneca dari jalur bilateral juga kita lakukan. Kemudian Sinopharm kita juga sudah melakukan pendekatan bilateral. Kemudian dengan Novavax juga sudah. Dan dengan Sputnik V pembicaraan sudah mulai dilakukan juga. Sementara untuk multilateral, sementara kita mendapatkan jenis AstraZeneca dan bukan tidak mungkin kita akan memperoleh dari jenis vaksin yang lain. Semua akan sangat tergantung ketersediaan vaksin melalui COVAX. Dan yang ketiga tadi disebutkan adalah vaksin nasional. Jadi ini adalah sebuah kerja keroyokan bersama, terutama dari Kementerian Kesehatan pastinya, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, BPOM sebagai regulatornya dan teman-teman lain. Dan juga kerjasama internasionalnya juga kita perkuat sehingga jalan kita bisa ratakan, akses kita bisa buka. Oke, sekarang Ibu duduk sebagai salah satu co-chair dari COVAX AMC Engagement Group ini. Ini artinya apa Bu buat untuk pasokan vaksin di Indonesia? Pada saat kita bicara mengenai masalah COVAX, maka kita bicara mengenai upaya dunia agar terdapat kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara dunia. Jadi kita memikirkan kebutuhan kita, tetapi jangan lupa kita memikirkan kebutuhan negara lain juga. Karena virus ini kan tidak mengenal batas, Mas Timothy. Ya, betul. No one is safe until everyone is. Sehingga kita perlu upaya bersama agar dunia bisa lepas dari pandemi ini. Dan salah satu tugas co-chair adalah untuk agar prinsip ini dapat terpenuhi dan proses untuk menjamin kesetaraan akses vaksin itu kita lakukan secara transparan. Jadi kita sudah melakukan pertemuan sekali, ini nanti minggu depan kita akan melakukan pertemuan yang kedua kalinya, dan alhamdulillah tindak lanjut dari pertemuan pertama ini pengapalan batch pertama dari vaksin dari jalur multilateral sudah mulai berjalan, termasuk Indonesia adalah yang mendapatkan vaksin multilateral termasuk dari kloter pertama ini. Jadi sekali lagi kita berpikir untuk kita, tetapi jangan lupa kita harus memikirkan negara-negara lain juga. Oke, bentuk kerjasama yang dibicarakan seperti apa Bu? Apakah hanya untuk mengimpor vaksin atau memastikan pasokan vaksin untuk Indonesia, ataukah ada juga bentuk kerjasama dalam memproduksi vaksin bersama dengan negara lain, atau seperti apa saja Bu? Jadi kalau di dalam konteks COVAX itu anggotanya ada 191. 99 dari self-finance countries atau entities, kemudian dari negara berkembang dan kurang berkembang 92. Intinya adalah menyatukan semua daya upaya kapasitas kita agar kita bisa memperoleh vaksin.
memperoleh vaksin, kemudian kita bagikan secara setara kepada semua negara dunia. Tentunya dengan term and condition yang berbeda. Misalnya, kalau negara-negara self-finance adalah mereka membayar. Dan mereka biasanya juga memberikan lebih dalam arti memberikan subsidi kepada negara lain. Sementara negara-negara AMC yang 92 itu akan memperoleh vaksin secara gratis dari kerjasama COVAX ini. Dan Indonesia termasuk negara yang memperoleh vaksin dari COVAX Facility ini secara gratis. Jadi sekali lagi pada saat kita bicara COVAX adalah bicara mengenai bagaimana menjamin kesetaraan akses vaksin bagi semua. Kendalanya apa Bu sejauh ini? Ini kan dialog sudah dilaksanakan sudah berbulan-bulan untuk memastikan pasokan vaksin. Ada tidak sih kendala yang ditemui? Mungkin ada negosiasi yang dilakukan oleh Kemenlu bersama pihak-pihak tertentu yang akhirnya tidak bisa memastikan atau akhirnya tidak jadilah begitu menyediakan vaksin untuk Indonesia. Apa kendalanya Bu? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kendala ini tidak dihadapi saja oleh Indonesia, tetapi juga oleh dunia. Terutama adalah mengenai masalah ketersediaan vaksin. Karena sekali lagi, ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, tetapi diperlukan oleh semua negara di dunia. Sehingga dari waktu ke waktu kita melihat sebuah dinamika yang sangat tinggi, tetapi sekali lagi karena kita membuka pintu sudah lebih cepat, maka kita juga dapat mengamankan pasokan itu lebih cepat. Tetapi sekali lagi barang yang tersedia memang masih sedikit dibanding dengan demand-nya, dibanding dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita bicara tantangannya lebih kepada ketersediaan vaksin vis-a-vis keperluan. Dari sisi jumlah keperluannya belum sebanding sampai saat ini. Oke, dan sekali lagi memang Indonesia bisa dikatakan cukup beruntung juga sudah memulai dari awal begitu untuk negosiasi vaksin ini. Diplomasi vaksin juga sudah mulai dari awal, dimulai dengan cepat. Mungkin Bu Retno bisa menceritakan juga apa sebenarnya yang diminta dari Indonesia setiap dalam negosiasi vaksin ini atau apa yang dilihat dari Indonesia sehingga kita sekali lagi beruntung bisa masuk diprioritaskan juga untuk menerima vaksin. Kita adalah negara dengan penduduk besar. Jadi sekali lagi kebutuhan Indonesia besar. Oleh karena itu mau tidak mau pada saat di awal sekali kita membuka komunikasi dengan banyak pihak. Karena kita yakin tahu bahwa dari satu sumber tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan karena dari awal dan sekali lagi saya percaya pada investasi jangka panjang, investasi politik jangka panjang, politik luar negeri kita dan sebagainya. Jadi semua ini merupakan sebuah rangkaian yang ikut mendukung kita dalam rangka membuka jalan bagi perolehan akses terhadap vaksin, termasuk pada saat kita pertama kali ke Jenewa, mulai bicara dengan WHO, dengan Gavi dan sebagainya. Jadi saya kira apa yang kita lakukan selama ini, track record kita ikut berkontribusi terhadap kemudahan-kemudahan membuka akses vaksin yang kita lakukan selama ini, Mas Timothy. Jadi investasi hubungan baik jangka panjang, menurut Anda ini juga berkontribusi besar yang membuat banyak negara akhirnya mau untuk menyediakan vaksin untuk Indonesia, begitu Bu Retno ya? Ikut berkontribusi, iya. Karena sebagian juga kita melakukan hubungannya dengan perusahaan-perusahaan, tetapi banyak juga pada saat kita bicara dengan perusahaan ternyata juga perizinannya dilakukan oleh negara. Jadi at the end hubungan antar negara itu menjadi memberikan kontribusi yang cukup besar juga. Oke, Bu Retno ada rencana juga bahwa swasta, banyak ketertarikan dari swasta juga ingin ikut ambil bagian dalam mencari dan menegosiasikan vaksin untuk masuk ke dalam negeri. Apakah itu juga nanti kalau memang akhirnya diizinkan, ini juga akan menggandeng Kementerian Luar Negeri dalam setiap upaya negosiasi tersebut kah? Saya kira mungkin yang lebih tepat untuk menjawab ini adalah Pak Menteri Kesehatan ya, Mas Timothy, mengenai masalah vaksin mandiri, Pak Menkes dan Pak Men BUMN. Tetapi intinya bahwa Kementerian Luar Negeri pasti akan mendukung upaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu pasti sekali.
Oke, nah Bu Retno, dalam waktu dekat ini apakah sudah ada juga rencana, karena kita sudah terima Sinovac, AstraZeneca juga sudah ada batch awalnya, dalam waktu terdekat ini apakah ada dalam jenis variasi vaksin lain yang akan segera tiba juga di Indonesia, Bu Retno? Sinovac masih akan tiba ya, karena Sinovac ini kita sudah punya timetable untuk delivery-nya. Kemudian dari AstraZeneca, karena tadi saya sampaikan bahwa AstraZeneca ini kita ambil dari jalur multilateral dan juga dari jalur bilateralnya. Jadi mungkin sekitar bulan awal Mei dari jalur bilateral untuk AstraZeneca, insya Allah juga akan kita peroleh. Sementara itu kita sedang mematangkan komunikasi kita dengan Sinopharm. Mudah-mudahan data-data yang diperlukan oleh BPOM dari Sinopharm sudah akan terpenuhi sehingga kita bisa menerima vaksin dari jenis Sinopharm ini dalam waktu yang dekat. Demikian juga pematangan pembahasan dengan Novavax dan juga dengan Sputnik V. Oke, baik Bu Retno, masyarakat mungkin antusias juga untuk akhirnya bisa menerima vaksin nanti di tahapan selanjutnya, terutama saat sudah mulai lebih luas lagi masyarakat yang bisa menerima vaksin ini. Nah, ada kekhawatiran bahwa stoknya nanti akan terhambat dan lain-lain sehingga di awal-awal dibukanya vaksin bagi masyarakat akan terjadi rush begitu untuk bisa divaksin. Bagaimana mungkin dari pihak Kementerian Luar Negeri dan Anda selaku Menteri Luar Negeri bisa meyakinkan bahwa upaya ini akan terus berjalan, stok vaksin juga akan berjalan beriringan dengan perencanaan pemerintah atau target dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang sudah ada skemanya, kira-kira hari ini sekian puluh ribu, mulai Juni mulai 1 juta dan lain-lain, Bu Retno. Saya yakin Pak Menteri Kesehatan merencanakan program vaksinasi ini dengan baik. Dalam artian berapa yang dikeluarkan, berapa yang ada, semuanya sudah dihitung. Dan saya bersama dengan Pak Menkes dan juga Pak Menteri BUMN juga ikut melakukan penghitungan tersebut. Jadi misalnya pada saat Sinovac yang terakhir batch kelima datang 11 juta. Itu berarti kita sudah mulai memikirkan next batch-nya berapa. Next batch ini akan ada 28 juta yang mungkin akan di-split dalam beberapa kali pengiriman. Karena sekali pengiriman tidak mungkin karena kapasitas pesawat dan sebagainya. Dan juga satu hal Mas Timothy, ketersediaan kontainer yang diperlukan untuk mengangkut itu juga tidak mudah diterima. Sehingga banyak sekali hal-hal kecil yang memang harus kita hitung. Jadi pada saat sudah tiba, itu saya bersama dengan Pak Menkes dan Pak Menteri BUMN sudah langsung lompat kepada next batch-nya, mengurus prosesnya dan sebagainya untuk memastikan agar ketersediaan vaksin di dalam negeri itu berjalan seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi itu sendiri. Ini juga terjadi pada saat kita bicara multilateral. Dari jalur multilateral kemarin 1,1, berarti kita sudah harus memikir next-nya berapa dan sebagainya. Jadi insya Allah kita akan dapat melanjutkan program vaksinasi yang sudah berjalan sejauh ini dengan baik ini Mas Timothy. Baik Bu Retno, semoga semua berjalan dengan lancar, sehat terus juga untuk Bu Retno, karena kita tahu juga bahwa beberapa negosiasi tidak bisa dilakukan secara online saja. Beberapa kali Bu Retno juga harus terpapar resiko, harus menuju ke negara-negara tersebut untuk melakukan negosiasi untuk vaksin. Dan saya yakin ini juga diapresiasi oleh masyarakat Indonesia untuk kerja keras dari Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait. Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini Bu Retno. Sehat terus Bu Retno. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu Retno. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan masih terkait dengan hadirnya vaksin-vaksin dari produsen lainnya di Indonesia. Semakin bervariasi, ternyata ini juga bisa semakin baik juga untuk Indonesia. Kita akan berbicara dengan epidemiolog dan juga dari istana nanti, dari kantor staf presiden, yang akan berbincang mengenai variasi vaksin yang ada di Indonesia dan bagaimana dampaknya sesaat lagi.